Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Baraya, kita mulai lagi ya Baraya. Baraya, Baraya mah itu kanalnya Guru Gembul ya. Ini mah hanya apa? Guru juga sih, gembul juga sih, tapi ya bukan kanal Guru Gembul. Ini kanalnya belajar pengadaan. Oke, kita mulai lagi ya teman-teman semuanya, para pecinta pengadaan seluruh Indonesia. Pada sesi kali ini masih di level 1 ini ya, masih banyak request baik dari teman-teman semuanya ataupun dari ya para pengajar ataupun para penyelenggara pelatihan yang ingin dilengkapi pembelajaran kanal YouTube-nya ya dengan level 1. Dan juga masih di di materi 4 ya, masih di materi 4, yaitu terkait pemilihan penyedia ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu negosiasi ya. Negosiasi, kita akan masuk ke negosiasi. Nah, ini negosiasi. Oke. Sebelum kita mulai negosiasi, prolognya sedikit bahwasannya negosiasi itu biasanya kita gunakan secara umum nih ya untuk pengadaan yang ya harganya itu nggak pasti lah nih ya, nggak pasti, nggak jelas nih harganya nih. Kemudian kedua pada pengadaan yang kompetisinya itu berkurang ya atau sedikit berkurang, bahkan hanya satu pelaku usaha yang bersaing. Kemudian terakhir negosiasi itu biasanya kita pakai secara umum nih ya dari keilmuan pengadaan apabila kita melihat ada efektivitas atau efisiensi yang perlu kita maksimalkan ya, perlu maksimalkan oleh pelaku pengadaan ya, kita lakukan negosiasi. Misalkan masalah apakah ini sesuai dengan kebutuhan dan masalah harganya. Oke, itu sebagai prolog, kita lihat ya apa saja negosiasi yang bisa dilakukan dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kami insan pengadaan terampil berkeahlian, belajar, berbagi, bekerja, junjung prinsip mulia. Oke, kita mulai dengan melihat slide-nya ya, slide-nya dari Pusdiklat ya. Kita lihat apa itu negosiasi dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kita lihat apa isi slide-nya ya. Baru setelah ini kita ke sesi yang lain ya. Kita lihat modulnya juga ataupun lihat mind map ya ataupun sesi whiteboard. Nah, ini penerapan negosiasi di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, jadi kalau tadi di prolog ya bahwasanya negosiasi itu untuk harganya yang belum jelas ataupun kurang jelas ya, harga pasarnya, kemudian kompetisinya berkurang ya, jadi terkait harganya yang belum jelas, kemudian terkait kompetisi ya yang menurun atau berkurang, dan terakhir itu terkait masalah efektif dan efisien ya. Nah, kita lihat dalam penerapannya ya. Nah, pertama ini di PBJP, di pengadaan jasa pemerintah digunakan di jasa konsultansi. Nah, ini jasa konsultasi ini ya ini perlu dinegosiasikan ya. Hampir semua jasa konsultan ada negosiasi, makanya boleh melebihi HPS ya, kecuali di pagu anggaran ya, melebihi pagu itu ataupun melebihi pagu ya, itu akan digugurkan. Tapi kalau yang lain melebihi HPS, melebihi pagu itu masih bisa dinegosiasikan. Jasa konsultan semuanya negosiasi. Karena jasa konsultan ya harga tenaga ahli ya itu suka beda-beda ya, suka nggak jelas juga. Referensi paling Inkindo gitu kan, ataupun dari Permen PU baru juga, nah, sehingga perlu kita negosiasikan. Kemudian negosiasi di konsultan juga teknisnya kan itu lebih lebih rumit lah ya, lebih panjang lebar biasanya dibahasnya, sehingga kita perlu melihat secara teknisnya. Jadi bukan hanya masalah harga ya, teknisnya bagaimana. Nah, yang kedua penunjukan langsung. Nah, penunjukan langsung tentunya ini yang diundang hanya satu pelaku usaha kan, sehingga ya kompetisi berkurang ya. Kemudian juga penunjukan langsung ini biasanya kondisi-kondisinya urgent ya, atau kondisi tertentu juga mungkin ada efektif efisiensi ya yang perlu kita maksimalkan. Nah, ini karena hanya satu pelaku usaha ya,
kompetisinya berkurang, tentunya kita harus normalisasi harganya dengan negosiasi ya. Kemudian yang ketiga dalam kondisi darurat. Nah, ini juga darurat sama. Darurat sama biasanya ya bukan penunjukan langsung darurat ya. Jadi kita langsung memerintahkan ataupun yang melaksanakannya itu PPK menunjuk kepada peserta penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis. Nah, itu tentunya ya model-modelnya seperti penunjukan langsung walaupun bukan penunjukan langsung karena tidak dilakukan lagi evaluasi kualifikasinya, nggak ada pra-nya lagi karena darurat ya. Kalau harus lihat lagi persyaratan ya lama lagi, keburu mati nanti. Nah, kalau darurat kan kita mencari penyedia terdekat yang sudah terkualifikasi, sudah juga yakin itu bisa melaksanakan ya. Nah, tapi tentunya kita harus negosiasi ini. Kenapa? Ya tadi kita hanya satu pelaku usaha dan tentunya harus melihat efektif efisiensinya juga. Itu ya. Kemudian pengadaan langsung dengan kontrak SPK. Nah, ini pengadaan langsung juga sama ini satu orang ya. Ini yang pelaku usaha yang diundang hanya satu pelaku usaha. Nah, ini perlu negosiasi. Kemudian di purchasing juga sama, purchasing apalagi juga ini kan di marketplace ya. Harganya bisa beragam dan kita langsung nanjuk ke satu penyedia ya, seperti itu. Kemudian proses pencantuman penyedia katalog elektronik. Nah, ini oleh Pak Anas ini sudah dihilangkan mungkin proses ini ya, jadi 8 atau 9 langkah menjadi 2 langkah saja, yang mana dalam proses pencantuman itu cukup mengisi di sistem langsung upload sehingga tidak ada lagi negosiasi lagi ya. Jadi di sini tidak ada negosiasi lagi, tapi waktu dulu masih ada negosiasi. Nah, nanti kita lihat apakah kebijakannya masih seperti ini ya, kita lihat aja. Intinya ya sebaiknya memang untuk pencatupan penyedia katalog elektronik itu harus ada negosiasi juga ya. Namun sekarang ya sebetulnya ketika e-purchasing-nya ada nego tuh ketika e-purchasing-nya. Nah, ini sebetulnya ini sudah ya. Nah, ini yang dimaksud adalah ketika proses prakatalognya. Kemudian tender dengan metode pemasukan 2 tahap. Nah, 2 tahap ya kita tahu ini kan pasti kompleksitasnya tinggi ya, sehingga kita harus melihat efisiensi efektivitasnya ya. Seperti itu kita harus negosiasi. Hanya satu peserta ya. Nah, kemudian ada yang komentar bagaimana harusnya ini kurang dari 3 ini gugur ya. Nah, ini di sini ya. Jadi sebetulnya kalau lulus teknis satu peserta masih bisa lolos ya. Nah, ini tentunya plus negosiasi karena kompetisi bisa berkurang ya. Ini juga sama ya, ketika satu kompetisi berkurang, ini kompetisinya berkurang ya. Kompetisi berkurang, menurun, tentunya harus negosiasi. Nah, itu aplikasi negosiasi di dalam pengadaan basis pemerintah ya. Selanjutnya dalam slide ada penjelasan terkait kapan kita bisa melakukan negosiasi. Walaupun di dalam pelaksanaan pengadaan belanja secara umum ya di private ataupun ya ibaratnya bukan pemerintah kita ya, itu negosiasi bisa kapan saja. Ini saya tahu dari Mr. Rob ya, pengajar dari dulu ada pelatihan AUSED ya. Ini negosiasi itu ya bisa kapan saja katanya ya, diperlukan ya silahkan negosiasi. Tapi di kita tadi diatur ya kapan negosiasinya dan secara tahapan. Bisa sebelum pelaksanaan kontrak ya, sebelum kontrak dan selama pelaksanaan kontrak. Sebelum ini dilakukan ya ini ketika tadi kalau konsultan itu kan sebelum penetapan pemenang ya, kemudian juga ya tentunya sebelum SWBJ ini ya. Kemudian kalau pada pelaksanaan kontrak ya apabila ada adendum, ada perubahan, nah itu harus kita negosiasikan. Ya, kalau ada masalah ya selama pelaksanaan kontrak tentunya kita negosiasi. Nah, ini kapan kita negosiasi ya? Tujuannya apa? Nah, selanjutnya dalam slide ada tujuan negosiasi. Apa tujuannya? Ya, pertama adalah harga. Tapi ya sebetulnya negosiasi bukan hanya harga ya. Hati-hati. Kadang negosiasi itu banyaknya ke masalah harga yang dinegosiasikan ya. Harganya agar harga pasar. Tadi terutama apabila hanya satu kompetisi berkurang, maka harganya harus kita negosiasikan. Nah, juga masalah teknis ya, kita lihat juga ya, ini sudah sesuai kebutuhan tidak, efektif efisien tidak. Nah, kita lihat negosiasinya. Kalau menurut kita masih ada yang bisa kita efektifkan, bisa kita efisiensikan ya. Kalau efisiensi itu masalah harga, ya tentunya ini masalah teknis lebih ke efektivitas ya. Nah, itu kita negosiasikan, kita minta rubah atau kita sesuaikan ya dengan teknis yang lebih baik ya.
Dan tentunya akuntabilitas ya agar bisa memperoleh hal yang lebih baik. Kemudian memberikan ruang kebebasan dalam menetapkan isi kesepakatan pada penentuan harga dan kualitas teknis. Ya intinya PPK dengan penyedia masih bisa berdiskusi, masih bisa bersepakat ya terkait harga dan teknis ya. Nah ini pada ujungnya adalah kesepakatan biaya ya, efektif dan efisien secara teknis dan secara biaya. Nah ini tujuan negosiasi ya secara umum di slide. Nah siapa saja para pihak yang bernegosiasi ya, pertama ada Pokja, pejabat pengadaan ya, tentunya dengan peserta dengan calon pemenang ya pada pemilihan penyedia. Kemudian itu kalau dalam proses pemilihan. Kemudian PPK tentunya dengan penyedia yang sudah berkontrak ya, gitu, ya. Oke, nah itu para pihaknya. Jadi Pokja, pejabat pengadaan dengan peserta pemilihan, PPK dengan penyedia yang akan berkontrak. Nah itu yang ada di slide ya, kita coba explore lebih dalam yang ada di modul ya, Oke, kita lihat di modulnya ya. Di modulnya, modul 4 melakukan pemilihan penyedia level 1, yaitu pada bab 8 negosiasi dalam pengadaan barang jasa pemerintah ya. Ini nampaknya lebih lengkap ya penjelasan di modul ya. Nah, pertama ada definisinya nih, negosiasi dari KBBI apa, proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak kelompok atau organisasi dan pihak kelompok organisasi yang lain. Kedua, di KBBI ya, penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Nah, ini dari KBBI ya. Kemudian dari definisi di atas dapat diuraikan konteksnya ya. Negosiasi sebagai berikut. Jadi negosiasi adalah proses melibatkan orang dari dua belah pihak atau lebih, ada kepentingan bersama, ada pertukaran sumber daya atau informasi ya, baik dengan cara tawar-menawar atau pertukaran, kemudian bertujuan mencapai kesepakatan. Nah, ini unsur-unsur negosiasi ya. Kemudian di modul juga, nah ini ada nih ya, ruang lingkup ya. Ya, ini dilaksanakan untuk kondisi yang bagaimana negosiasi ini. Nah, ini bisa lebih lengkap nih. Untuk produk layanan yang bernilai tinggi ya, ketika diperlukan jaminan pasokan jangka panjang, pekerjaan yang kompleks ya. Ya, ini terkait efektif efisiensi, berarti efektivitas efisiensi kan ya. Kemudian pemilihan penyedia dengan hanya ada sedikit penyedia atau batas minimum penyedia tidak terpenuhi, yang kurang terjadi kompetisi. Nah, ini intinya kurang terjadi kompetisi ya pada proses pemilihan. Kemudian pengadaan yang tidak memiliki referensi untuk persyaratan kontrak, misalkan pengalaman masa lalu dan hanya dapat ditentukan sebagai hasil dari proses klarifikasi ya. Jadi tidak jelas harganya ya, referensi harganya. Membutuhkan penyertaan teknis dalam proses pemilihan penyedia barang jasa. Ya, tadi yang 2 tahap ya, di komplek. Kemudian kapan dilaksanakan negosiasi? Bisa sebelum pelaksanaan kontrak ataupun selama pelaksanaan kontrak. Sebelum pelaksanaan kontrak, sebelum dilakukan penunjukan penyedia, ataupun sebelum tanda kontrak ya. Misalkan negosiasi untuk finalisasi klausul-klausul dalam kontrak ya, term and condition. Kalau selama pelaksanaan kontrak, nah ini ya pada apabila ada perubahan, ada masalah ya, nah, untuk selama pelaksanaan kontrak. Negosiasi aspeknya ya bukan hanya secara umum, bukan hanya teknis dan harga ya. Nah, ini ada dukungan teknis, keuangan juga, manajemen risiko, informasi manajemen ya. Lebih detailnya ini ya, akses dukungan pemerintah, kerangka waktu, insentif kerja, hal-hal lain termasuk kemasan, pengiriman, pengaturan dan sebagainya. Jadi banyak hal ya. Namun secara umum ya bisa didefinisikan ataupun bisa dikelompokkan ke dalam masalah teknis ataupun masalah harga ya. Oke, kemudian nah, apa saja di pemerintah bisa dilakukan negosiasi? Tadi seleksi jasa konsultan ya, penunjukan langsung, darurat, pengadaan langsung bentuk SPK, e-purchasing ya, pencantuman penyedia kartu elektronik ya, tender dengan 2 tahap, tender yang hanya 1 peserta ya yang masuknya. Nah, itu kapan kita dilakukan negosiasi untuk di pengadaan barang jasa pemerintah.
Tujuannya ya untuk memperjelas masalah dan batasan-batasan para pihak, mengembangkan lingkup pekerjaan, memperbaiki tawaran ya agar harganya lebih baik, eksplorasi para pihak yang akan berkontrak ya kalau ada hal-hal yang belum jelas ya untuk pekerjaan yang kompleks atau tidak biasa. Kemudian ada melihat resiko ya, resiko substansial, teridentifikasi ya. Nah, mencari cara tuh bagaimana mengurangi, memitigasi atau mentransfer resiko tersebut. Nah, itu bagus, penting sekali itu untuk dinegosiasikan. Nah, siapa yang akan menanggung resikonya? Selama melaksanakan kontrak perlu negosiasi juga ya. Bila ada kekhawatiran terhadap kinerja penyedia ya. Nah, ini perlu dinegosiasikan, yakin nggak ini bisa diselesaikan ya. Kemudian ya daripada ribut kemudian ke pengadilan, litigasi mendingan negosiasi dulu. Kemudian apabila ada variasi kontrak atau perubahan kontrak ya, bisa negosiasi terkait syarat dan kondisi untuk variasi perubahan. Kemudian ketika kondisi yang tidak biasa atau kompleks muncul, ya tentunya harus diketahui kompleksitasnya. Tujuannya negosiasi untuk memperoleh harga yang sesuai, terbaik, sesuai harga pasar, substansi teknis juga dapat, ya, akuntabilitas, ruang kebebasan, dan kesepakatan biaya. Para pihak tadi sudah juga ini Pokja ya, Pokja di proses pemilihan, pejabat pengadilan juga di proses pemilihan. Nah, tentunya dengan para peserta pemilihan. Kemudian PPK dengan para penyedia ya, nah, bisa didampingi oleh tim ahli, tim teknis ya. Oke, kemudian peserta calon pemenang bisa diwakili oleh direktur, penerima kuasa atau pihak lain. Ya tentunya ya karyawan ya, tenaga tetap ya, bisa kepala cabang atau pejabat ya yang menurut punya konsorsium ya berhak mewakili lah. Itu yang ada di modul ya. Sebentar ini kucing masuk ke rumah, kita usir dulu ya. Oke, kita mulai lagi, mengulang lagi ya. Ya, kalau sistem belajar di kita kan harus banyak mengulang ya. Salah satunya ya dengan cara mengulang. Nah, ini kita masuk ke sesi mind map ya. Si mind map, di pemilihan penyedia, bagian negosiasi ya. Sini ada apa? Pertama ada definisinya ya. Definisi negosiasi itu proses yang mengantarkan kepada kesepakatan. Jadi untuk mencapai kesepakatan tentang kondisi kontrak ya, baik teknis ataupun harga, melalui diskusi antara pemilik pekerjaan, pembeli dengan penyedia atau penjual. Di pengadaan jasa pemerintah, kapan bisa melakukan negosiasi untuk jasa konsultan, penunjukan langsung, darurat, pengadaan langsung, SPK, e-purchasing, dan tender ya. Tender kalau yang 2 tahap ataupun yang lulus hanya 1 ataupun 1 peserta yang lulus teknis ya. Kemudian kapan kita bisa negosiasi juga, bisa sebelum pelaksanaan ya, sebelum SWBJ, sebelum tanda kontrak ya itu. Atau pelaksanaan ketika ada adendum, ketika ada variasi, ataupun ada masalah-masalah yang timbul ketika pelaksanaan kontrak ya. Tujuannya apa negosiasi? Ya umumnya harga ya, harga agar dapat harga pasar, harga yang terbaik ya. Kemudian teknis juga dilihat ya, efektivitasnya, metodenya, dan ini merupakan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Kemudian ruang kebebasan ya untuk mencapai kesepakatan antara PPK dengan penyedia ya, dan ya untuk memperoleh tadi efisiensi dan efektivitas ya. Para pihak dalam proses pemilihan bisa Pokja dengan pejabat pengadaan ya, dengan peserta pemilihan bernegosiasi. Kemudian dalam pelaksanaan kontrak itu bisa PPK dengan penyedianya. Nah itu teman-teman semuanya terkait negosiasi. Silahkan apabila ada komen, ada request ya di box komen. Kemudian juga ya di pemerintah negosiasi hanya segini materinya.
Kalau teman-teman para pencipta pengadaan tertarik lebih dalam masalah negosiasi, silahkan bisa WA ke saya. Saya ada beberapa materi, misalkan dari ITC ya, modulnya. Sebetulnya banyak hal yang dalam negosiasi bisa dibahas. Misalkan metodenya, strateginya bagaimana ya. Kemudian para pihak dalam negosiasi itu nanti diurai, siapa yang keras, siapa yang tegas, siapa yang nyantuy, siapa yang hangat gitu ya. Kemudian mau sistem push and pull, bahkan ya ada strategi diam juga itu dengan strategi dan sebagainya. Itu dalam modul pengadaan secara umum ada tuh. Silahkan bisa kontak ke saya kalau teman-teman para pencipta pengadaan ingin eksplor lebih dalam tentang negosiasi. Oke, demikian untuk negosiasi. Insya Allah cukup lah kalau untuk sekedar ujian level 1 ya. Oke, mohon dimaafkan apabila ada kekurangan. Sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu, dan salam pengadaan dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.